Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan ke vektor di bagian 2. Ini adalah tentang penguraian gaya vektor. Nah, sekilas kita flashback ya untuk yang kemarin. Nah, jika di sini ada sebuah vektor P dan vektor Q, ya, maka resultan gayanya akan bisa dihitung menggunakan rumus R sama dengan akar dari P kuadrat plus Q kuadrat plus 2P kali Q kosinus theta. Nah, ingat bahwa persamaan ini atau rumus ini hanya digunakan untuk dua vektor gaya yang membentuk sudut. Nah, bagaimana jika ada lebih dari dua gaya? Nah, caranya adalah dengan penguraian vektor. Nah, ini sedikit lebih rumit ya. Oke, kita mulai dari vektor. Sebuah vektor, ini misalkan vektor R di sini bisa diuraikan menjadi komponen vektor X, yaitu adalah yang searah sumbu X atau yang mendatar, dan vektor Y yang tegak lurus, ya, yang vertikal, ya, dimana nanti dia, oke, saya slash ya biar lebih. Oke, saya pakai ilustrasi. Nah, misalkan di sini adalah sumbu koordinat kartesius, ya. Ini cara yang menurut saya lebih gampang gitu. Jadi misalkan di sini ada sebuah vektor gaya, misalkan vektor gaya F, ya. Nah, ini bisa diuraikan, ya, menjadi vektor, dua buah vektor. Caranya adalah kita menarik garis. Nah, ini harus lurus ya, ini tarik garis lurus. Nah, di kedua sisinya, nah, seperti ini. Ini adalah fx dan ini adalah fy. Ingat, yang vertikal adalah sumbu y dan yang mendatar adalah sumbu x. Makanya di sini dinamai fx dan sini adalah fy. Nah, caranya di sini fx adalah f kosinus theta dan fy adalah f sinus theta. Nah, jadi nih misalkan ya, theta, ingat, theta selalu dihitung dari sumbu x positif menuju ke vektornya, ya, menuju ke vektornya. Nah, theta dihitung dari sumbu x positif. Bedanya apa, Bu? Ya, kalau ini adalah x positif, ini di atas, kalau ke bawah dia x negatif. Kalau y, dia yang ke atas adalah y positif, kalau ke bawah ini dia adalah negatif, begitu.
Nah, kenapa kok harus dihitung sumbu X positif? Nah, nanti biar Anda nanti tidak bingung berkaitan dengan tanda baca, tanda aturan sin cos tangen. Nah, apa itu aturan sin cos tangen ya? Jadi ketika di kuadran 1, ini namanya adalah kuadran 1, nilai sinnya adalah positif, cos positif, dan tangannya adalah positif. Nah, ketika di kuadran 2, ini namanya kuadran 2. Nah, ini yang positif hanyalah sinus. Sinnya positif, cosnya negatif, dan tangannya negatif. Nah, kalau di sini adalah tangan yang positif. Sinnya negatif dan cosnya juga negatif. Kalau di kuadran 4, di sini yang bernilai negatif yang positif adalah cos. Sementara tangan negatif dan sin juga negatif. Kalau menghitungkan, enaknya adalah di kuadran 1 semua bernilai positif. Kalau yang ini sindikat tangan kosong. Ini yang bernilai positif. Selain itu bernilai negatif. Karena apa? Nah, jadi misalkan nanti ketika di sini ada gaya lagi, ya, misalkan di sini ada gaya lagi, gaya Q misalkan ya. Nah, ingat bahwa tetanya dihitung dari sumbu X positif. Kenapa? Ini ada yang caranya langsung, misalkan ini 30 derajat. Nah, tapi kalau ditambahkan ini jadi 120 derajat. Nah, ini biar ketika Anda pakai kalkulator, bahwa nanti ketika QX misalkan Q cosinus theta, nah, maka nanti hasilnya adalah negatif. Nah, kalau hasilnya nanti kalau Anda tidak tahu, nanti hasilnya positif. Ini mempengaruhi nilai resultan gaya. Kemudian QY adalah Q sinus theta. Nah, di situ dia positif, berarti nanti nilainya positif. Nah, ini aturan yang kenapa theta saya hitung dari sumbu X positif, biar Anda tidak kebingungan nanti ketika menghitung. Nah, ini misalkan ada vektor, berarti di sini vektor K, kemudian vektor L, kemudian ada vektor M. Nah, di sini misalkan ini nih L kita hitung dari sumbu X positif, berarti dia 90 derajat siku-siku. Nah, ini misalkan yang M di sini ketika kita ini ke sini adalah 45 derajat, berarti ini di sini juga 45 derajat. Kalau kita hitung dari sumbu X positif, berarti ya dari sini ke sini, berarti 45 derajat ditambah 180 derajat, berarti 225 derajat. Ini adalah menghindari Anda salah tanda positif dan negatif, karena nanti berdampak kepada penjumlahan vektor. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal. Misalkan di sini ada 3 buah vektor, yaitu vektor F1, kemudian vektor F2, dan vektor F3. Nah, yang ditanyakan di sini adalah resultan ketiga vektor di atas adalah, nanti resultannya kita cari, pakai rumus Rx akar dari Rx kuadrat plus Rg kuadrat, atau F sama dengan akar dari, ada yang menggunakan R, ada yang F, fx kuadrat plus fy kuadrat, seperti ini. Nah, caranya gimana? Nah, kita uraikan di sini ya. Kita buat tabel biar Anda enggak bingung nanti ya. Di sini F1, F-nya ya.
Terus di sini ada fx, kemudian di sini fy. Ya. F1. Kemudian di sini F2. Ya, kemudian di sini F3 dan yang terakhir adalah sigma atau jumlah. Nah, maaf ya, sementas ini. Ya. Fx berarti dia adalah fx tadi adalah f cos theta, berarti f1 cos theta. Fy tadi adalah f sinus theta, berarti ya fy f1 sinus theta. Nah, semua seperti itu. F2 cos theta, kemudian F2 sinus theta. Di sini F3 berarti ya F3 cos theta, di sini F3 sinus theta. Nah, tetanya berapa nih? Ya, theta. Nah, dihitung dari sumbu X positif. Nah, berarti dari sini X-nya ke sini F1. Berarti dia adalah 53 derajat. Nah, kemudian F2-nya berapa nih? F2 berarti dihitung dari sini sampai sini. Nah, ini adalah 270 derajat. Seperti itu. Kemudian F3 di sini berarti dia tetanya adalah 180 derajat. Nah, seperti itu. Anda buat tabel seperti ini untuk memudahkan, ya. Kemudian setelah Anda mengidentifikasi, ya ini masih cara pemula ya. Kemudian setelah Anda mengidentifikasi nih, ya ini fx dan fy, kalau Anda sudah mahir ya, Anda bisa biar lurus ya, biar rapi. Nih. Oke. Ini adalah fx adalah f cos theta, biar nggak bingung. Fy sama dengan f sinus theta. Ya, kemudian di sini tadi oke. Ini adalah F1, F2, F3. Jadi F1X sama dengan ya ini tadi. F1 nilainya 20 Newton. 20 Newton cos 53 derajat. Berarti 20 cos 53 derajat. Sedangkan F1Y berarti ya 20 sin 53 derajat. Kemudian F2X sama dengan F2 nilainya 10 Newton.
Nah, berarti 10 cos. Nah, di sini nilai tetanya 270. 27 derajat. F2Y berarti ya 10 sinus 270 derajat. F3X sama dengan F3 nilainya 15 Newton. Berarti 15 cos 180 derajat. F3Y 15 sinus 180 derajat. Nah, kemudian Anda bisa langsung pakai kalkulator. Nah, kalau seperti ini Anda nggak usah bingung plus minusnya, karena pasti sesuai output dari kalkulatornya. Kalau hitung dari sumbu X positif 20 cos 53. Oke, saya sambil buka kalkulator ya. Hasilnya adalah 12,04 ton. Ini saya bulatkan ya. Kemudian 20 sin 53 sama dengan 15,97 Newton. Kemudian 10 cos 270 0 Newton. Kemudian 10 sinus 270 minus 10. Nah, kalau minus ya Anda tulis minus ya, seperti itu. Kemudian 15 cos 180. Nah, ini juga minus, min 15 Newton. Nah, ini 15 sinus 180 0. Nah, ini sigma penjumlahan, berarti ya F1X plus F2X plus F3X. Begitu pula ini F1Y plus F2Y plus F3Y, berarti sama dengan 12,04 plus 0 plus min 15 sama dengan 12,04 plus 0, plus sama min berarti min 15. Ini sama dengan 15,97 plus minus 10 plus 0, berarti ya 15,97 min 10, berarti ini hasilnya 5,97 Newton. Nah, kalau ini berarti 12,04 dikurangi 15, berarti min 2,96 Newton. Nah, ini adalah karena nanti ketika Anda nggak hitung dari sumbu X positif, nanti salah ketika dijumlahkan ya. Berarti R-nya adalah akar dari sigma Fx kuadrat plus sigma Fy kuadrat. Berarti akar dari min 2,96 kuadrat plus 5,97 kuadrat. Nah, sama dengan oke, mau nanti dikoreksi ya jika saya ada salah menghitung. Hasilnya adalah 6,66 Newton. Nah, ini besar resultan gayanya seperti ini. Ini adalah menurut saya cara yang anti error ya, karena kita menguraikan satu persatu biar tidak bingung menjabarkan. Oke, contoh kedua. Nah, perhatikan gambar vektor berikut ini. Dari ketiga vektor tersebut, arah resultan vektor terhadap sumbu X positif. Nah, ini besar tetanya.
sebesar berapa nih ya. Kita identifikasi dulu nih, theta F1 berarti juga 53 derajat. Nah ini seperti tadi ya, tadi didapatkan di sini ya, dia sigma fx sama dengan min 2,96 Newton, sigma fy sama dengan 5,97 Newton ya. Jadi dari persamaan yang paling awal tadi, F sama dengan akar dari sigma fx kuadrat plus sigma fy kuadrat. Nah tanda ini adalah garis tanda mutlak. Nah jadi pasti hasilnya positif. Nah kemudian tangen theta dia adalah resultan fy ya dibagi resultan fx. Nah maka tadi tangen theta fj sama dengan harga mutlak ya, 5,97 dibagi min 2,96 ini mutlak artinya semua bernilai positif, berarti ya 5,97 dibagi 2,96, 5,97 dibagi 2,96 berarti tangen theta adalah 2,017. Kemudian caranya anti tangen biasanya di kalkulator ini ada ya, anti tangen. Nah nanti ini mohon maaf, ini kalkulator saya belum ada anti tangannya di di sini belum ada anti tangannya. Oke, nanti hasilnya adalah titik-titik derajat. Nah, titik-titik derajat ini dia akan menunjukkan berapa sih jarak dari resultan ini. Misalkan arahnya ke sana resultannya ya. Ini arahnya ke sana. Nah, ini dari sumbu X positif dia ke resultan ini berapa derajat. Nah, maksudnya seperti itu. Mau nanti dihitung sendiri ya anti tangen dari 2,017 ya, seperti itu. Oke, terima kasih untuk hari ini. Silahkan nanti ada soal-soal latihan, silahkan dikerjakan. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.